seseorang yang memiliki sikap roja ketika berbuat baik kepada seseorang, dia tidak pernah mengharapkan balasan secara langsung dari orang tersebut, tetapi harapannya adalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang roja, bahwa dengan memiliki sikap roja maka kita akan menguatkan diri, memiliki suatu keyakinan yang lebih kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan melimpahkan rahmat kepada kita. Bahwa roja artinya adalah harapan. Secara istilah, roja artinya suatu rasa dan sikap yang penuh dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tempat segala harap. Atau roja bisa diartikan secara istilah bahwa menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita menyelesaikan suatu ikhtiar di dalam kekuasaan manusia. Teman-teman rahimakumullah, manusia dalam hidup ini tidak terlepas dari ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan menghadapi baik itu kesusahan maupun kesenangan. Ketika kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, kesulitan mencari nafkah, diuji oleh Allah dengan satu penyakit, diuji oleh Allah dengan satu musibah, bencana, ya, pada hakikatnya Allah sedang menguji kita untuk meningkatkan kesabaran. Dan ketika kita diuji oleh Allah dengan dimudahkan dalam menjalani hidup ini dengan kesenangan, dengan menerima satu karunia Allah dengan segala macam kenikmatan, pada hakikatnya agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman rahimakumullah, kita tidak perlu merasa cemas atau gelisah ketika kita menghadapi satu kesulitan dalam hidup ini. Kita tidak perlu merasa khawatir dalam hidup ini ketika kita ditimpa musibah. Dan juga ketika kita mendapatkan kenikmatan atau kesenangan hidup, juga hendaknya kita tidak lupa kepada Allah, agar bersyukur kepada Allah bahwa segala sesuatu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita hendaknya sebagai manusia ketika menghadapi satu kesulitan hidup, suatu bencana mungkin, suatu kesulitan, satu bahaya yang mengancam, ya, musibah yang bertubi-tubi, maka hendaklah kita jangan berputus asa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 87, wala ta'asumi rohilah innahu la ya'asumi rohilah ilal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir. Teman-teman rahimakumullah, setiap manusia sudah barang tentu memiliki suatu harapan. Misalnya seorang anak memiliki harapan agar hidupnya kelak menjadi orang yang sukses, yang kaya raya, memiliki suatu keahlian tertentu dalam hidup ini sehingga bisa survival, bisa mempertahankan hidup ini dalam keadaan berkecukupan. Begitu juga orang tua mengharapkan agar memiliki anak yang soleh maupun anak yang solehah. Dan siapapun di dunia ini hendaknya kita memiliki sikap roja. Seseorang yang memiliki sikap roja
ketika berbuat baik kepada seseorang, dia tidak pernah mengharapkan balasan secara langsung dari orang tersebut, tetapi harapannya adalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah kelak yang akan menggerakkan hati orang lain, yang akan membalas amal kebaikan kita itu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Sebagaimana manakala kita berkurban, ya, maka Allah mengingatkan kepada kita seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakiyyanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Ya, ketika kita beramal kepada seseorang, Allah tidak membutuhkan harta. Ketika kita berkurban, Allah tidak membutuhkan daging kurban. Tetapi yang akan diterima oleh Allah adalah niat kita, takwa kita. Apakah benar kita beramal itu niat kita karena Allah lillahi ta'ala? Apa benar ketika melakukan amal kebaikan itu adalah karena Allah, bukan karena supaya dilihat oleh orang lain atau supaya dipuji oleh orang lain, supaya diumumkan bahwa Bapak X itu, Ibu X itu telah beramal sekian, telah berkurban dan seterusnya, ya, supaya disiarkan oleh orang lain, sehingga ketika disiarkan ada muncul rasa bangga, ya, dan muncul terbetik sifat riya atau pamer atau beramal dengan niat bukan karena Allah agar dipuji oleh orang lain atau agar dilihat oleh orang lain. Nah, teman-teman rahimakumullah, amal ibadah kita ini, apapun yang kita lakukan, meskipun yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita nanti akan masuk ke dalam surga, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang akan menjamin kita bahwa kita akan dimasukkan ke dalam surga. Dan rahmat Allah di dunia ini hanyalah 1% saja. Kenapa? Hanya 1%. Karena segala kenikmatan di dunia ini hanya sedikit. Sedangkan kenikmatan di akhirat nanti, kenikmatan keindahan surga adalah sesuatu kenikmatan, keindahan yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Dan kenikmatan keindahan surga sesuatu yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 16, mayusraf anhu yaumaidin faqad rohimah wa dalikal fauzul mubin. Barang siapa yang dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sesungguhnya Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Teman-teman rahimakumullah, di akhirat nanti ketika yaumul hisab, ketika ada pengadilan akhirat, apakah manusia akan dimasukkan ke dalam neraka atau ke dalam surga? Ya, ketika kita dijauhkan dari Allah, dari azab Allah, tidak disiksa oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, pada hakikatnya itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa rahmat Allah itu akan mengalahkan murkanya. Oleh karena itu segala amal ibadah kita ini hendaklah kita senantiasa berharap kepada Allah. Niat kita semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apapun yang kita lakukan, manakala kita selalu atau senantiasa berharap kepada Allah, kita mengharapkan rahmat dari Allah, maka insya Allah Allah akan senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Teman-teman rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan dalam kesempatan ini dalam tema roja, yaitu harapan. Ya, hendaklah tertanam dalam jiwa kita, selalu berharaplah
kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia atau berharap kepada makhluk Allah. Kalau kita berharap kepada manusia atau makhluk Allah, semua itu akan mati, semua itu akan musnah. Tetapi kalau kita berharap kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mati. Allah selalu hidup. Allah akan kekal abadi. Agar senantiasa kita diberi oleh Allah satu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.